Abu Bakar dengar itu lalu mau mengeluarkan makanan dari mulutnya, khawatir yang dimakan itu adalah dari harta yang tidak baik, karena itu di zaman jahiliyah. Segitunya. Makanya sampai Sa'ad bin Abi Waqqas itu sampai mengatakan, aku tidak pernah memasukkan satu makanan ke mulutku melainkan aku sudah paham, jelas tahu betul apakah ini halal atau tidak. Tentu dalam hal bukan hanya halal zatnya, barangnya, karena kita sudah tahu ini halal atau haram, tapi juga halal dalam kepemilikan. Jadi ini punya siapa, dapat dari mana, itu sudah tahu. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas itu adalah salah satu sahabat Nabi yang doanya diijabah. Jadi kalau dia berdoa itu pasti makbul. Jadi orang-orang yang suka menjaga makanan, menjaga minuman, menjaga yang dia pakai, itu doanya makbul, cepat sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, di kitab Bahrul Dumu'nya Ibnu Jauzi itu menceritakan dulu pernah ada waktu sahabat Nabi Ibnu Umar waktu masih remaja. Jadi waktu masih remaja itu Ibnu Umar itu pernah diceritakan dia pergi ke Masjid Nabawi. Lalu di sana baca Al-Quran, terus sampai lelah lah gitu ya. Dia baca Al-Quran itu sampai lelah di waktu malam itu. Lalu ngantuk. Ketika ngantuk itu sebelum tidur dia ambil wudhu. Lalu setelah ambil wudhu baca tasbih sampai tertidur. Nah, ketika dalam tidur itu bermimpi Ibnu Umar ini dibawa oleh dua malaikat ke neraka gitu. Dilihatkan sumur yang di situ, kemudian ada bara api yang banyak, dan dilihat juga teman-temannya ada di situ. Lalu singkat cerita, besok paginya kemudian Ibnu Umar ini cemas dengan mimpinya itu karena dibawa malaikat. Lalu kemudian diperlihatkan kobaran api dan bertemu malaikat, lalu juga mengatakan, kamu belum tentu selamat dari neraka gitu kan. Nah, besok harinya lalu kemudian Ibnu Umar ini karena cemas dengan mimpinya datang ke saudaranya, yaitu Hafsah. Hafsah ya, adalah saudara dari Ibnu Umar yang menjadi istri Rasulullah. Salah satu istri dari Rasulullah adalah Hafsah, anaknya Umar bin Khattab, yang ini adalah saudaranya Abdullah bin Umar atau yang kita kenal dengan Ibnu Umar. Tolong dong ditanyakan gitu sama Rasulullah, aku kok mimpi gitu. Lalu Hafsah ini bercerita kepada Rasulullah tentang mimpi saudaranya ini. Dan Rasulullah komentarnya bagus saja ya. Jadi kalau ada mimpi itu ya tetap harus bagus komentarnya. Rasulullah berkomentar, ketahuilah bahwa sebaik-baik anak muda nanti adalah Ibnu Umar, asalkan dia mau salat malam, salat tahajud di sepertiga malam terakhir gitu. Jadi nasihatnya Rasulullah begitu. Ketika ditanyakan mimpi tentang itu, lalu kemudian justru Rasulullah menyatakan, ketahuilah bahwa sebaik-baik anak muda nanti itu adalah Ibnu Umar, asalkan dia kemudian sholat tahajud di sepertiga malam terakhir. Nah, itu lalu oleh Hafsah disampaikan kepada
saudaranya itu, kepada Ibnu Umar, kepada Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah jawabannya seperti itu ketika bercerita tentang mimpi saudaranya itu saat kemudian diperlihatkan api neraka gitu ya. Nah, sejak saat itulah kemudian Ibnu Umar itu tidak pernah kemudian meninggalkan sholat malam, walaupun itu di sepertiga malam terakhir, terus tidak pernah ditinggalkan, dan tiap malam dia menangis dan memohon kepada Allah agar tidak kemudian masuk neraka yang digambarkan dalam mimpinya itu. Nah, kita tahu bahwa neraka itu adalah sesuatu yang sangat jelek dan sangat dahsyat kepedihannya, siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau digambarkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa inna adna ahlin nari adzaban yanta'ilu bina'lain minan nar yaghli dimaghuhu min hararati na'laihi. Jadi seringan-ringannya siksaan neraka itu adalah saat kaki itu kemudian menginjakkan di api neraka itu, lalu kemudian langsung mendidihlah seluruh isi otaknya karena panasnya kedua kakinya. Jadi merasakan panas, lalu kemudian mendidih seluruh isi otak, dan itu adalah siksaan yang paling ringan. Sehingga digambarkan di dalam Al-Quran itu orang-orang kafir itu ketika melihat siksaan yang ada di neraka itu, mereka kemudian mengatakan seandainya dulu diciptakan dari tanah kan enak gitu kan. Yang ayat yang sering kita dengar di Quran surat An-Naba ayat 40 itu ayat terakhir, yauma yandurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang-orang kafir lalu berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah dibuat dari tanah, atau aku adalah tanah. Jadi dalam tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan bahwa orang-orang kafir itu kemudian membayangkan gimana jadi tanah saja, tidak usah dihidupkan gitu. Dan ada juga yang berpendapat di tafsir Ibnu Katsir itu dia disebutkan bahwa orang-orang kafir itu mengatakan begitu gara-gara ketika Allah mengadili semua yang ada termasuk binatang-binatang. Jadi binatang-binatang itu diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi binatang yang bertanduk, yang dulu pernah menanduk binatang yang tidak bertanduk, semuanya mendapatkan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Giliran binatang-binatang itu sudah diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian selesai pengadilannya, lalu Allah berfirman, jadilah kamu tanah, semuanya jadi tanah. Nah, itulah kemudian maka lalu orang-orang kafir itu berharap enak seandainya jadi tanah saja, ya laitani kuntu turaba itu, ya, daripada kemudian disiksa. Itu dari saking dahsyatnya siksaan di neraka itu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, salah satu yang harus kita perhatikan adalah tentang makanan dan minuman yang kita pakai, pakaian yang kita pakai itu juga merupakan salah satu hal yang bisa membuat kita itu masuk neraka. Maka kalau Rasulullah SAW memberikan gambaran di akhir zaman ini, salah satunya adalah ketika orang sudah mencari harta itu dengan jalan apa saja. Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubali al-mar'u ma akhadha minhu la minal halal am minal haram. Itu bahkan nanti akan ada satu zaman ketika orang sudah susah mencari uang itu, mencari harta itu, lalu mereka nggak peduli lagi
cari harta dari halal atau haram. Dan juga digambarkan model orang mencari harta itu mensiasati, ngakal-ngakalin. Gimana ngakal-ngakalinnya dapat uang gitu. Itu modelnya orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu digambarkan mengakal-akali sesuatu sehingga kemudian biasa dapat uang, bisa dapat harta dari itu. Qatalahullahu yahudu lamma harramallahu alaihim suhumaha jamaluhu summa ba'uhu fa'akaluha. Semoga Allah membinasakan kaum Yahudi ketika Allah mengharamkan yang namanya lemak babi waktu itu. Lalu mereka mensiasati tidak makan yang diharamkan itu, tapi dijualnya barang itu dapat uang, dapat harta, dan harta itulah yang dipakai untuk makan. Jadi ini ngakal-ngakali namanya. Jadi kalau ada orang cari harta supaya dia dapat harta dengan cara mengakal-ngakali apapun itu, ngakal-ngakali padahal sudah tidak benar, tapi dia cari sesuatu dengan jalan ngakal-ngakali sehingga yang seolah-olah yang haram itu tidak jadi haram, jadi kelihatan seperti halal gitu ya, dengan akal-akalan dia. Maka apapun namanya itu adalah cara model bertindaknya orang Yahudi, yaitu suka mengakal-ngakali itu. Sudah diharamkan itu tentang lemak babi, tapi kemudian tidak dimakan lemak babinya, tapi dijual sesuatu yang haram itu dan uangnya dipakai untuk makan makanan. Dan model-model seperti ini pun sebenarnya akan membahayakan seseorang. Nah, kalau Imam Ahmad itu menyebutkan ada yang kemudian menganggap masalah makan, minum, pakaian, jadi sandang pangan itu bukan urusan agama, Padahal makan, minum yang kita pakai itu adalah termasuk urusan agama. Itu kata Imam Ahmad. Apa dalilnya di dalam Al-Quran? Jelas. Quran surat Al-Mu'minun ayat 51. Ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal kebaikan. Jadi urusan makan, minum sama pakaian kita itu dianggap bukan urusan agama. Urusan agama itu sholat, haji. Bukan cuma itu. Makanan kita, minuman kita, pakaian yang kita pakai, sandang pangan kita itu juga urusan agama. Di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu. Jadi jelas bahwa urusan makanan ini sangat berkaitan dengan kehidupan kita dan kehidupan akhirat kita. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah kemudian digambarkan itu pernah sempat gelisah pada satu malam sampai kemudian istri beliau yang kemudian giliran beliau itu kemudian bertanya, kenapa ya Rasulullah kok kayaknya kelihatan gelisah gitu. Jadi Rasulullah kemudian menjawab, inni kuntu asabtu tamratan tahta janbi fa'akaltuha wa kana indana min tamris sadaqah fahasitu an takuna minhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendapati sebutir kurma di samping aku waktu itu. Tadi itu aku mendapati sebutir kurma di sampingku, lalu aku memakannya. Sedangkan di sisi yang lain ada tumpukan kurma, tapi itu kurma sedekah. Karena Rasulullah itu diharamkan untuk makan kurma sedekah itu ya. Tapi aku ragu apakah sebutir kurma itu dari kurma yang sedekah itu atau bukan gitu. Jadi Rasulullah makan sebutir kurma karena di situ ada kurma sedekah, takutnya itu kurma sedekah itu yang tidak boleh dimakan itu ya. Apa itu kurma yang satunya yang memang boleh dimakan gitu kan. Nah Rasulullah gelisah tentang itu.
Lalu kemudian komentar Abu Bakar ketika kemudian mendengar cerita itu, Nabi saja yang dosa-dosanya yang telah lalu dan akan datang sudah diampuni gitu, gelisah seperti itu tentang makanan itu. Bagaimana dengan kita kan? Maka makan makanan daging kurban juga hati-hati gitu kan. Ini halal apa enggak? Ini boleh dimakan aku, dimiliki aku apa enggak? Itu juga sangat hati-hati sekali. Ya, jangan meremehkan sekecil apapun. Karena memang hadis Rasulullah SAW yang kemudian menyebutkan setiap daging yang tumbuh dari barang yang kemudian tidak halal itu, maka neraka lebih utama dari itu. Tadi sudah digambarkan tentang neraka. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq pun mengalami hal yang semacam itu ketika budaknya membawa makanan lalu ikut makan gitu kan. Abu Bakar ikut makan juga ketika budaknya itu bawa makanan. Sambil makan itu lalu kemudian ditanya oleh Abu Bakar, dari mana kamu dapat makanan ini katanya. Lalu kemudian budaknya Abu Bakar ini cerita, aku dulu pernah jadi dukun sebelum masuk Islam itu ya. Di masa jahiliyah itu aku jadi dukun, lalu aku ngobatin orang itu, tapi tidak dengan sesuatu yang tidak baik gitu. Nah lalu kemudian sembuh orang ini. Ketika sembuh ini, lalu orang yang aku obatin ini sembuh sakitnya, lalu ngasih hadiah, ngasih upah kepada aku, dan itu makanan yang kita makan ini gitu. Dari upah itu, dari upah ngobatin orang di waktu masa jahiliyah itu, ini yang sedang kita makan. Abu Bakar dengar itu lalu mau mengeluarkan makanan dari mulutnya, khawatir yang dimakan itu adalah dari harta yang tidak baik, karena itu di zaman jahiliyah. Segitunya. Makanya sampai Sa'ad bin Abi Waqqas itu sampai mengatakan, aku tidak pernah memasukkan satu makanan ke mulutku melainkan aku sudah paham, jelas tahu betul apakah ini halal atau tidak. Tentu dalam hal bukan hanya halal zatnya, barangnya, karena kita sudah tahu ini halal atau haram, tapi juga halal dalam kepemilikan. Jadi ini punya siapa, dapat dari mana, itu sudah tahu. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas itu adalah salah satu sahabat Nabi yang doanya diijabah. Jadi kalau dia berdoa itu pasti makbul. Jadi orang-orang yang suka menjaga makanan, menjaga minuman, menjaga yang dia pakai, itu doanya makbul, cepat sekali. Sehingga orang-orang yang bisa terhindar dari ini, semacam suka berpuasa, ini juga bagian-bagian dari orang-orang yang kemudian memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan doanya. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah, ini sekedar mereview kembali saja bahwa kita semua harus hati-hati terhadap persoalan makanan, minuman, pakaian, karena akibat dari makanan yang tidak halal itu karena dari perolehan harta, karena ngakal-ngakalin, karena nipu, karena curang, karena dapat suapan, dari sesuatu yang sangat berbahaya itu harus hati-hati. Karena fannaru aula bihi, karena neraka itu lebih baik buat dia, lebih utama buat orang yang kemudian dia memakan hal yang haram. Di tengah kesulitan ekonomi yang ada, maka hati-hatilah terhadap makanan, minuman, dan pakaian yang kita pakai. Jangan menganggap bahwa makanan dan minuman, pakaian yang kita pakai ini adalah urusan dunia atau bukan urusan agama. Tapi ternyata para ulama pun menyebut bahwa makanan, minuman itu, pakaian yang kita pakai ini semuanya adalah termasuk juga urusan agama. Bahkan kita sudah sama-sama maklum misalnya bahwa salah satu efek di antara beberapa efek akibat makanan yang haram atau minuman yang haram yang kita makan itu yang pertama kita tahu adalah doanya tidak akan terkabul. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ketika Nabi berpesan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Sa'ad, atib mat'amaka takun mustajab da'wah. Wahai Sa'ad, perbaiki makananmu, maka doamu akan terkabul. Jadi
Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa saat ini adalah salah satu sahabat Nabi yang dikenal ditakuti doa-doanya karena makbul ya. Jadi kalau salah ngomong saja saat bin Abi Waqqas itu pada orang yang memfitnahnya itu, terus itu kena dikabulkan oleh Allah. Sama dengan Uwais bin Amir itu juga doanya itu makbul. Maka dari hal semacam ini kemudian boleh kadang-kadang orang itu minta doakan pada seseorang yang memang dia terjaga dari makanan dan minuman dan pakaian yang haram. Jadi boleh minta, saya doakan dong gitu kan, pada orang yang memang dia sangat-sangat menjaga sesuatu yang dia masukkan pada dirinya dan dia pakai. Nah, mungkin kalau kita kan agak-agak santai gitu kan, sembarangan ini. Jadi kalau tadi belajar dari Nabi SAW yang begitu gelisah saja, aku takut ini gitu. Kadang-kadang kita tidak sampai memperhatikan itu. Dan Nabi SAW pernah kemudian menggambarkan ada seseorang yang kemudian berdoa kepada Allah. Dia sebenarnya orang ini memiliki empat potensi besar untuk doanya dikabulkan. Kenapa orang ini kemudian dalam kondisi dia sedang dalam perjalanan? Jadi digambarkan dalam hadis itu, wa qad dzakara ar-rajulu yutilu safar as'asa akbar yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rab wa mat'amuhu haram wa masrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Sungguh beliau menyebutkan orang yang menempuh perjalanan panjang dalam keadaan rambutnya kusut, lalu dia mengangkat kedua tangannya berdoa, ya Rob, Tuhan, sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan yang diberi makan dari yang haram, maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Jadi dari hadis ini sebenarnya ada 4 potensi doanya orang ini terkabulkan. Yang pertama karena dia dalam safar. Jadi orang yang melakukan safar itu sangat mungkin makbul doanya ya. Salah sudawatin mustajabat la syakka fihinna da'watul madlum wa da'watul musafir wa da'watul walid ala waladihi. Jadi ada 3 doa yang sangat mustajabah itu, yang tidak ada keraguan di dalamnya adalah doanya orang yang disakitin, doanya orang yang didolimi, yang kedua adalah doanya musafir, dan yang ketiga adalah doanya orang tua kepada anak. Nah, yang berkaitan dengan ini kan orang ini berdoa karena gambarannya dia dalam safar. Kenapa orang yang safar itu doanya mustajabah? Salah satu hikmahnya adalah karena orang yang safar itu ketawakalannya pada Allah kuat sekali. Orang kalau naik pesawat karena takut jatuh gitu, ya Allah, itu Allah saja. Jadi memang tauhidnya kuat orang yang safar ini, sehingga kemudian menjadi mustajabah. Musim ombak naik kapal mau ke Kangian misal pulau, udah itu tawakal sekali, kuat sekali, Allah selamat ya Allah gitu ya. Tidak ada kalau dalam kondisi biasa-biasa berdoa ya Allah selamatkan, biasa saja. Tapi kalau orang musafir ini dalam konteks dia ada yang ada bayu, kuat sekali, sehingga salah satu yang mustajabah. Orang ini berdoa dalam kondisi dia sebagai seorang musafir, sehingga kemudian sangat mungkin dikabulkan. Yang kedua, dia berpenampilan sederhana, rambutnya sampai kusut dan pakaiannya berdebu itu. Yang dalam riwayat Anas bin Malik itu Nabi SAW bersabda, kam min as'as akbara di timran la yu'bahu lahu law aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Berapa banyak orang yang berambut kusut lagi berdebu, memakai kain yang lusuh, tidak diacuhkan, namun jika bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah kabulkan. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, ini juga pas lacu lenyale orang saya pas apa bu terus lacu elerek pas asop wah kena itu. Jadi jangan sembarangan. Jadi berapa banyak kata Rasulullah itu ada orang-orang yang penampilannya biasa gitu kan, biasa-biasa, pas lacu tak erek kan. Ingat itu, pas lacu natap terus pas aca-aca hati-hati. Itu artinya di sisi lain kita tidak boleh menghina orang, tidak boleh merendahkan orang gitu kan.
Artinya bahwa ada kekasih Allah itu yang kemudian tidak tampak dia tidak populer, dia bukan siapa-siapa, tidak punya popularitas, tidak dikenal orang biasa, tapi dia hati-hati. Ya. Tapi bukan berarti bahwa kekasih Allah, wali Allah itu kemudian begitu, lalu kemudian setiap lihat orang yang aneh-aneh kemudian dia wali Allah. Salah juga. Ya salah, itu salah juga. Rasulullah ya salat jamaah. Pas salat coba sepenuh orang yang aneh lah coba wali Allah, tak apa aja. Ya enggak boleh gitu. Belum sampai kamu itu. Ya enggak begitu juga, itu salah itu kan. Artinya di satu sisi kita tidak boleh merendahkan dan menghina orang. Karena orang yang seperti ini kondisinya sangat mungkin kemudian dikabulkan doanya, karena dia dalam hidupnya adalah kesederhanaan, tidak mencari popularitas dan sebagainya. Yang kemudian yang ketiga, orang ini berdoa sambil mengangkat tangan. Jadi dalam riwayat Salman Al-Farisi itu Nabi SAW bersabda, Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karim yastahi min abdihi idha rafa'a yadayhi ilaihi ayyaruddahuma sifran qaibatain. Sesungguhnya Tuhan kalian tabaraka wa ta'ala maha malu dan maha dermawan. Dia malu terhadap hambanya yang sudah menegakkan tangannya, lalu tangan itu turun tapi tidak dapat apa-apa. Jadi itu gambaran bahwa ketika orang sudah mengangkat betul sama Allah, ya Allah, sungguh-sungguh Allah malu untuk tidak mengabulkan itu. Nah, orang ini sudah mengangkat begitu. Kemarin sudah saya sampaikan model cara mengangkat tangan Rasulullah itu ketika berdoa, ya. Jadi kalau orang berdoa, kalau yang khatib itu begini, gini saja khatib. Nah, kalau berdoanya kita, kalau mengangkat tangan itu boleh begini. Jadi telapak tangan ini kita lihat begini. Atau yang ketiga boleh dengan model begini. Jadi menengadah begini. Kemudian yang terakhir, yang keempat agak tinggi. Itu biasanya kalau berhadapan dengan musuh, minta hujan, jadi minta sesuatu yang sungguh-sungguh begitu boleh. Di atas begini. Rasulullah begitu. Dan berdoanya begini atau begini. Ya. Tidak begini, amin. Tidak ada contoh. Saya kadang-kadang melihat ada orang ke aja. Kalau tidak pakai angkat tangan, tidak usah sekalian. Karena Rasulullah pernah ketika habis zikir itu berdoa, ya tidak angkat tangan. Jadi kalau tidak angkat tangan ya sudah. Kalau ngangkat tangan jangan yang aneh-aneh, separuh atau gini, gitu kan. Ya paling tidak ada bentuk kesungguhan. Dan orang-orang yang berdoa dengan bentuk kesungguhan ini Allah malu tidak memberikan. Nah, yang terakhir itu adalah dia menyebut, berulang-ulang menyebut nama Allah. Ya Rob, ya Rob, gitu kan, diangkat tangannya. Laqad sa'alallahu bil ismil a'dam alladzi idza su'ila bi a'ta wa idza du'a bi ajaba. Jadi kalau ada orang yang kemudian ya Rahman, ya Rahim dengan Asmaul Husna itu, ini sangat-sangat mungkin dikabulkan. Nah, orang ini punya 4 potensi doanya dikabulkan. Dia dalam kondisi safar, dia dalam kesederhanaan, dia kemudian mengangkat tangannya, dia mengulang-ulang Asmaul Husna. 4 faktor itu sangat mungkin sudah dikabulkan doanya. Tapi kemudian Nabi berkomentar, bagaimana lalu akan Allah kabulkan doanya sementara dia makan makanan yang haram, minum dari yang haram, yang dipakai dari yang haram? Bagaimana kemudian akan dikabulkan? Sehingga ini menjadi perhatian kita untuk kehati-hatian. Jangan menganggap sekali lagi makanan, minuman itu urusan dunia, gitu. Pakaian itu urusan dunia. Urusannya kita berdoa, sholat, gitu kan. Sementara kita punya pengaruh di situ. Karena susahnya mencari harta, lalu kemudian kita sembarangan di luar. Cari harta yang kemudian dengan mengakal-ngakali, menipu dan sebagainya. Dan itu seperti yang sudah ada kaidah dalam Al-Quran, bahwa yang nanti bersaksi terhadap diri kita ya kita sendiri yang tahu. Jadi walaupun kita bisa berkilah dengan omongan kita, enggak maksudnya kok cara dia, tapi sebenarnya hatinya itu tidak bisa bohongin, dan nanti akan menjadi saksi dalam tubuh kita. Nah, kemudian yang kedua, akibat makanan yang haram itu, kalau kemudian bahwa doa-doa itu tidak akan dikabulkan, termasuk juga nanti sholatnya, katanya. Kenapa? Karena sholat itu sendiri adalah doa. Sholat itu kumpulan doa, maka sholatnya juga innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba.
Ya, begitupun dengan amal-amal yang lain terhalang, hajinya, umrohnya, sedekahnya, semuanya tidak bisa kemudian. Maka sering kita sampaikan bagaimana kemudian ada hadis yang menyebutkan la yaqbalullahu salatan illa bitahurin wa la yaqbalu shadaqatan min gulul. Allah tidak menerima salat tanpa bersuci terlebih dahulu, dan Allah juga tidak menerima sedekah dari harta yang haram. Nah, biasanya kan gitu, udah korupsi, hasil korupsi dibagi-bagi gitu, tidak ada itu. Jadi justru itu berbahaya. Dan ada hadis Nabi SAW, jadi untuk apa, pembersihan gitu kan, dia menganggap nanti hasil korupsinya itu jadi halal kalau sebagian dibagi-bagi gitu. Itu cara berpikirnya orang Yahudi. Jadi tidak ada itu. Jadi layak balu sedekah min gul, Allah tidak menerima sedekah model gitu itu. Bahkan Nabi SAW bersabda, idza kharaja ar-rajulu hajjan binafaqatin tayyibatin wa wada'a rijlahu fil gharzi fanada labbaik Allahumma labbaik, nadahu munadin minas sama' labbaik wa sa'daik, zaduka halal wa rahilatuka halal wa hajjuka mabrur ghairu ma'zur. Wa idza kharaja bin nafaqatil khabithah fa wada'a rijlahu fil ghadh fanada labbaik Allahumma labbaik, nadahu munadin minas sama' la labbaik wala sa'daik, zaduka haram wa nafaqatuka haram wa hajjuka ghairu mabrur. Jadi jika seorang pergi berhaji dengan harta yang baik, lalu ketika dia menaruh kakinya ketika mau berangkat mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, maka penyeru dari langit berseru kepadanya, labbaik wa sa'daik, kamu memang memenuhi panggilan Allah dan kamu akan mendapatkan itu karena harta yang kamu pakai itu halal, kendaraan yang kamu pakai halal, hajimu akan mabrur tanpa berdosa. Tetapi jika orang keluar dari rumahnya dia pakai harta yang buruk, yang tidak halal, maka ketika dia menginjakkan kakinya lalu mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, maka lalu penyeru langit mengatakan, la labbaik, kamu tidak memenuhi panggilan Allah, gak ada gunanya kamu itu, karena harta yang kamu pakai itu haram, dari sesuatu yang haram, yang kamu pakai, yang kamu makan itu dari haram, dan hajimu tidak akan mabrur. Ya. Bahkan kemudian Imam Al-Ghazali itu menyatakan bahwa dinukil oleh Imam An-Nawawi menyatakan bahwa, dan ini pendapat dari sebagian ulama Syafi'i, bahwa siapa orang yang hanya memegang harta haram maka dia tidak ada kewajiban berhaji, tidak ada kewajiban bayar kafarat, karena dia dianggap tidak memiliki harta. Kenapa? Karena itu harta bukan miliknya. Jadi tidak wajib zakat, tidak wajib kemudian haji ya. Jadi kalau ada orang yang hasil korupsi banyak, uangnya dapat nanti untuk sesuatu yang agama, sebenarnya dia tidak wajib, karena itu adalah harta yang bukan miliknya. Jadi tidak ada gunanya itu ya. Dan inilah kehati-hatian kita yang harus kita perhatikan. Lalu kemudian berikutnya adalah yang ketiga itu, akibat kita memakan makanan yang haram itu adalah akan menghilangkan keberkahan. Jadi ini dianalogkan dengan orang yang berjual beli tapi bersumpah. Saya selalu menyampaikan ini, jadi kalau jual beli tidak usah sumpah-sumpah lah, walaupun itu benar. Sumpah demi Allah engkau beli 100 ya. Itu dalam benar memang beli 100. Tapi nanti kata Rasulullah SAW, orang yang kemudian menjual ini lalu bersumpah, kalau dia jujur dengan sumpahnya nanti tidak berkah, apalagi berdusta gitu kan. Jadi menghilangkan keberkahan. Jadi enggak ungkur ya 100 engkau melewes, cukup dah. Doa sumpah demi Allah gitu. Itu akan menghilangkan keberkahan kata Rasulullah. Jadi nanti oleh napotena cepet tadi habis gitu ya. Tidak ada keberkahan, bala itu bahaya. Wes pokoknya wes ongkur ya gitu kan. Karena akan menghilangkan keberkahan. Maka orang mau makan itu kan doanya Allahumma barik. Jadi mudah-mudahan keberkahan. Tapi kalau kemudian itu dari yang tidak halal, ya, tidak akan ada keberkahan. Kemudian hatinya akan menjadi rusak, dia akan selalu dipenuhi kegelisahan dan
kehinaan. Dan yang terakhir nanti, orang-orang seperti ini nanti akan kena azab, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hadis Nabi tadi yang sudah disebutkan, bahwa kalau ada orang yang kemudian makan ayyuma lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi, satu daging yang tumbuh dari keharaman, maka neraka lebih patut kepadanya. Sekedar mengingatkan bahwa pertama, kalau makan baca basmalah, itu berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Lalu kalau makan jangan sampai dengan aturan sepertiga, jadi makanan sepertiga, minuman sepertiga, lalu udara sepertiga. Ya, bapak dan ibu yang bisa mengukur itu. Jadi sepertiga itu yang bagus. Jangan kemudian sampai alas pol 2/3 cuekan. Jadi sepertiga, baca basmalah. Terus makan, kalau itu prasmanan, makan yang di dekatnya. Tapi kalau sekarang kan modelnya muter tuh. Nah, itu sekarang kan sebenarnya untuk tidak menunjukkan ketamakan ya. Lalu kemudian tidak mencela makanan. Jadi ini juga hati-hati, jangan suka mencela makanan. Yang kalau tidak suka ya tidak usah ambil, tak usah ya, tidak usah. Jadi wes kalau tidak suka ya sudah gitu kan, tidak usah mencela, nah, itu berbahaya. Lalu kemudian disunnahkan juga untuk makan bersama. Jadi kalau bareng-bareng itu berkah, jadi akan semakin terasa cukup ya. Jadi makanya kan ada orang punya kebiasaan yang secara saklek kadang-kadang pakai makan bersama. Jadi itu dulu zaman Rasulullah kan gitu, makan yang sebenarnya cukup untuk 5 orang, tapi kalau nanti bareng-bareng itu bisa cukup untuk 7-8 orang, karena bareng-bareng. Karena kan tak ketemu saya benyak gitu kan. Tapi model-model seperti ini adalah keberkahan. Lalu kemudian jangan lupa berdoa kalau sudah makan, mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Sekali lagi, ini adalah hal-hal kecil sederhana, dan jangan sekali lagi menganggap bahwa ini urusan dunia. Makan minum yang kita pakai itu adalah urusan agama yang punya efek terhadap doa kita, salat kita, sedekah kita, haji kita, keberkahan, lalu kemudian apapun termasuk nanti di akhirat. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.